Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Windy Cucu Lestari, Rizka Ica Anggraini, Siti Salsilia, dan saya sendiri Lulu Uswatun Hasanah dan Zahra Nur Salsabila akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Penjelasan pandemi. Penyebaran penyakit menular tergantung pada tingkat penyakit yang sudah ada sebelumnya, perubahan ekologi akibat bencana, perpindahan penduduk, dan perubahan kepadatan penduduk, gangguan utilitas umum, gangguan publik dasar layanan kesehatan, dan kompromi terhadap sanitasi dan kebersihan. Risiko wabah penyakit menular yang akan terjadi sebanding dengan kepadatan penduduk dan pemindahan. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara, epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Epidemi sejati dapat terjadi pada populasi yang rentan di hadapan atau pengenalan yang akan datang dari agen penyakit diperparah dengan adanya mekanisme yang memfasilitasi transmisi skala besar, misalnya pasokan air yang terkontaminasi atau populasi vektor. Respon cepat sangat penting karena epidemi yang mengakibatkan manusia dan kerugian ekonomi dan kesulitan politik sering muncul dengan cepat. Epidemi yang terancam dapat menjadi keadaan darurat, risiko masuk dan menyebarnya penyakit dalam populasi. Sejumlah besar kasus mungkin diharapkan terjadi. Penyakit yang terlibat sangat parah sehingga menyebabkan kecacatan serius atau kematian. Risiko gangguan sosial atau ekonomi akibat adanya penyakit. Pihak berwenang tidak dapat mengatasi situasi secara memadai karena tidak cukup personel teknis atau profesional, pengalaman organisasi dan kebutuhan, persediaan atau peralatan, misalnya ada obat-obatan, vaksin, bahan diagnostik, laboratorium, dan bahan pengendalian vektor. Dan yang terakhir ada risiko penularan internasional. Kemudian, tidak semua karakteristik ini perlu ada dan harus dinilai berkaitan dengan kepentingan relatif secara lokal. Kategoris darurat berbeda dari satu negara ke negara lain, tergantung pada dua faktor lokal. Apakah penyakit itu endemik dan cara penularannya agen ada? Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkatan suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkatan penyebaran saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu, pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemudian, jumlah kasus di Indonesia saat ini terkonfirmasi 6.427.764 dan yang sedang dalam perawatan terdapat 19.185. Kemudian yang sembuh terdapat 6.250.503. Kemudian yang meninggal dunia terdapat 158.076. Asal mula dan penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang pada awal 2020, dunia ini dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyebaran penyakit ini telah memberikan banyak dampak luas secara sosial maupun secara ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakan diagnosis, tata laksananya, hingga pencegahannya. Oleh karena itu, dilakukan beberapa studi-studi terkait COVID-19.
yang telah banyak dipublikasikan sejak awal 2020 sampai dengan akhir Maret 2020. Virus corona menjadi topik terhangat sejak 2 pekan terakhir pada Januari 2020. Virus ini mendadak menjadi teror yang sangat mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu 2 pekan saja. Satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah virus ini terus mencari mangsa, sementara obatnya hingga sampai saat ini pun belum bisa ditemukan. Virus corona jenis baru mulai menjadi perhatian masyarakat dunia setelah pada Januari 2020, otoritas kesehatan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, China, mengatakan 3 orang tewas di Wuhan setelah menderita pneumonia yang disebabkan virus tersebut. Kemudian, asal mula dan penyebaran virus corona dari Wuhan ke seluruh dunia, yakni virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini, dalam istilah kedokteran sebagai 2019 novel coronavirus. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention (CDC) Gov, virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan, yang untuk pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok, China. Virus ini semakin hari semakin menakutkan bagi seluruh warga karena berkaitan dengan sindrom pernafasan akut berat atau SARS yang pernah menewaskan hampir 650 orang di Tiongkok dan Hong Kong yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, China, yang kemudian dilaporkan bahwa banyak sekali pasien yang menderita virus ini. Dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut, orang yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan pedagang pasar. Dikutip dari BBC, koresponden kesehatan dan sains BBC, Michael Roberts and James Gallagher mengatakan di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, anjing, ayam, dan masih banyak yang lainnya. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia, dan begitu seterusnya, hingga sampai saat ini menjadi pandemi COVID-19. Gejala COVID-19. Gejala dan perawatan COVID-19 berdasarkan tingkat keparahannya sebagai berikut. Ada 4 tingkat keparahan penyakit COVID. Yang pertama, 1. Ringan. Pasien COVID-19 dikategorikan mengalami gejala ringan apabila merasakan salah satu atau beberapa keluhan seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, perasaan lelah, tidak nyaman, dan kurang enak badan. Nyeri otot, mual dan muntah, diare dan kehilangan indera perasa dan penciuman. Sementara itu, jika seorang tidak merasakan gejala sama sekali, tapi hasilnya tes PCR positif, maka ia termasuk kategori pasien COVID-19 tanpa gejala. Perawatan pasien COVID-19 dengan gejala ringan umumnya sama dengan pasien COVID-19 tanpa gejala. Berarti, pasien harus mengalami isolasi mandiri selama minimal 10 hari sejak itu muncul gejala hasil tes PCR. Penanganan pasien COVID gejala ringan umumnya bersifat simptomatik atau hanya untuk merendahkan gejala. Pasien juga mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti vitamin C dan D. Dan yang kedua, gejala ringan sedang. Keluhan yang bisa dialami oleh pasien COVID-19 kategori gejala sedang seperti demam, batuk, sesak nafas, dan nafas terasa kurang nyaman. Kurang nafsu makan, letih, dan lemas. Pasien umumnya mengalami gejala COVID-19 ringan, tapi sudah merasukin keluhan sesak nafas dan nafas terasa lebih berat. Pasien COVID yang tergolong kategori sedang atau memiliki penyakit pesertaan tertentu seperti asma, diabetes, atau sudah berusia lanjut dianjurkan untuk mendapatkan perawatan dan pemantauan oleh dokter di rumah sakit.
Jika bisa dirawat di rumah sakit, pasien COVID tersebut bisa menjalani perawatan di rumah sakit telah mendapatkan obat-obatan dari dokter. Untuk mengobati COVID-19, gejala sedang dokter bisa memberikan obat antivirus seperti oseltamivir, molnupiravir, dan antibiotik guna mencegah terjadi pneumonia karena infeksi bakteri. Yang ketiga, berat. Pasien COVID termasuk dalam kategori sakit berat jika memiliki gejala sebagai berikut: nafas sangat sesak atau kesulitan bernafas, nyeri atau sensi tidak nyaman di dada, kuku, bibir, kulit tampak kebiruan dan mengantuk, kebingungan atau sulit berkonsentrasi, lemas, sulit atau tidak bisa makan dan minum. Pasien dengan gejala COVID berat ini umumnya akan mengalami penurunan saturasi oksigen hingga di bawah 90-94 derajat. Kondisi ini bisa disertai dengan keluhan sesak nafas maupun tanpa gejala, atau yang dikenal dengan istilah happy hypoxia. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa berbahaya dan berpotensi menyebabkan komplikasi yang berat. Pasien hanya segera mendapatkan perawatan dokter di rumah sakit, terutama jika ia termasuk kelompok lansia, ibu hamil, atau memiliki penyakit penyertaan seperti jantung, asma, diabetes, gagal ginjal, obesitas, dan kanker. Perawatan pasien COVID-19 gejala berat umumnya meliputi terapi infus, pemberian oksigen, serta pemberian obat-obatan antivirus untuk COVID-19. Dokter juga bisa memberikan obat-obatan lain seperti antibiotik, imunosupresor, atau kardiotit jika diperlukan. 4. Kritis. Pasien COVID ini sudah disebut kritis ketika ia mengalami gejala berupa koma, kejang, tidak bisa bernafas sama sekali, tekanan darah secara drastis. Tips perawatan COVID-19 di rumah sakit. Selama menjalani isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi serta minum cukup air putih. Tidur yang cukup yaitu selama 7-9 jam setiap malam. Untuk melancarkan pernafasan, pasien dianjurkan untuk tidur dalam posisi pronasi. Pantauan kadar oksigen dalam darah dengan oximeter setiap hari. Tetap berolahraga sesuai kemampuan tubuh, misal stretching atau yoga. Kurangi stres, misal dengan relaksasi, mediasi, atau menonton TV. Di sini ada dampak COVID. Dampak COVID ini tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. 1. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. 2. Jamaah Indonesia batal berangkat umroh. 3. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. 4. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. 5. Impor barang menjadi terhambat. Itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampaknya yang bisa Anda ketahui. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, sebaiknya Anda juga selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar lingkungan. Selain itu, Adapun juga bisa menambahkan perlindungan kesehatan dengan asuransi kesehatan seperti PRU Prime Healthcare Plus, merupakan produk asuransi tambahan atau rider yang dirancang khusus untuk memberikan jangkauan perlindungan hingga ke seluruh dunia, serta menawarkan fleksibilitas pada pilihan perlindungan kesehatan Anda dan keluarga. Berikut adalah varian COVID-19. Untuk yang varian pertama yaitu Alpha dengan kode B117 awal mula terdeteksi di Inggris yaitu pada bulan September 2020 dengan masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021 di Sumatera. Gejala yang ditimbulkan demam, batuk, sesak nafas, pusing, mual, dan nyeri otot. Untuk tingkat penularannya yaitu 43 sampai dengan 90% dari varian yang sebelumnya. Untuk varian yang kedua yaitu Beta dengan kode B117
B.1.351. Awal terdeteksinya yaitu di Afrika Selatan pada bulan Mei 2020, masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021 di Bali. Gejala yang ditimbulkan yaitu demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, indera penciuman hilang. Untuk tingkat penularannya belum diketahui secara pasti. Untuk varian yang ketiga yaitu Delta dengan kode B.1.617.2. Awal terdeteksinya di India pada bulan Oktober 2020, masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021 di Kudus dan Jakarta. Untuk gejala yang ditimbulkan yaitu demam, sakit kepala, hilang selera makan, dan flu parah. Untuk tingkat penularannya 30 hingga 100% dari varian sebelumnya. Untuk varian terakhir yaitu Omicron dengan kode B.1.1.529. Awal terdeteksinya yaitu pada beberapa negara bulan November 2021, masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2021 di Jakarta. Untuk gejala yang ditimbulkan yaitu gejala sangat ringan dan tidak sesak nafas. Untuk tingkat penularannya 500% dari varian Delta. Kemunculan beragam varian COVID-19 disebabkan adanya mutasi. Proses mutasi dapat terjadi karena respon virus terhadap perubahan lingkungan. Proses mutasi inilah yang menimbulkan varian baru dan kemunculannya dipantau para ahli dan organisasi kesehatan dunia. Beberapa varian baru yang memiliki tingkatan tersendiri. Ada yang termasuk dalam kategori varian yang menjadi perhatian utama atau varian of concern karena tingkat penularannya dan dampaknya cukup signifikan bagi masyarakat. Contohnya, Alpha, Beta, Delta, Gamma, dan Omicron. Selain itu, terdapat varian COVID-19 yang diprediksi bisa berdampak bagi kesehatan masyarakat atau disebut juga dengan varian of interest. Varian yang tergolong kelompok ini diantaranya Lambda dan Mu. Namun, ada pula kelompok varian COVID-19 yang belum diketahui bagaimana dampak dan bentuk penyebarannya kepada manusia. Kelompok ini disebut dengan varian under monitoring, seperti Kappa, Iota, dan Epsilon. Kehadiran varian yang beragam ini bisa berdampak pada tingkat penularannya, cara penyembuhannya, dan gejala penyakitnya. Dari beragam varian COVID-19, beberapa di antaranya telah masuk ke Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan pada bulan Mei 2021, terdapat 3 varian COVID-19 yakni Alpha, Beta, dan Delta. Ditambah kehadiran varian baru Omicron yang masuk ke Indonesia pada Desember lalu, total ada 4 varian yang telah masuk ke Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan program-program bidang kesehatan ini terfokus pada penanganan COVID-19. COVID-19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit termasuk dari penyakit hari esok. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menyampaikan, situasi pandemi COVID-19 membutuhkan kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia pendukungnya. Agus mengatakan, peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap level intervensi, utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Kemudian, untuk melakukan kontak tracing dan tracking, penyelidikan kasus dan investigasi wabah, serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat.
Tenaga kesehatan masyarakat memiliki kemampuan dalam memahami pola-pola promotif dan preventif COVID-19 di masyarakat. Itu sangat diperlukan dalam merancang program dan kebijakan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Hal itu disampaikannya pada saat membuka rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian peran tenaga Kesmas dalam penanganan COVID-19 di Indonesia yang diselenggarakan Kemenko PMK bersama Ikatan Tenaga Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI di Sari Pacific Hotel Jakarta pada Jumat tanggal 7 bulan 8. Menurutnya, tenaga kesehatan masyarakat sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Para tenaga Kesmas bisa berinovasi dan menciptakan strategi percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan fokus utama edukasi dan memberdayakan masyarakat, dan fokus kedua perkuat pelayanan kesehatan. Berbagai strategi dan program penanganan COVID-19 diusulkan dalam rapat koordinasi oleh para akademis dan para pengurus IAKMI yang hadir. Strategi yang diusulkan seperti menempatkan tenaga Kesmas di tempat-tempat umum yang berisiko tinggi penularan virus. Hal itu dilakukan sebagai upaya mempromosikan adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan oleh tenaga kesehatan masyarakat. Rapat koordinasi menetapkan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi peran tenaga Kesmas dalam penanganan COVID-19. Optimalisasi yang perlu dilakukan yaitu perlengkapan instrumen sumber daya manusia untuk unit kesehatan masyarakat atau UKM seperti di Puskesmas, penguatan instrumen kebijakan pembiayaan untuk UKM, serta pengembangan kelembagaan rujukan sekunder dan tersier untuk UKM. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait manajemen bencana tentang pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.